Halo guys, balik lagi bareng Kamar Komik. Dimanapun kalian berada, semoga video ini bisa nemenin kalian yang lagi gabut. Kali ini kita bakal ngebahas sebuah manga yang seru banget. Ceritanya tentang kerajaan Edrasian yang punya seorang pangeran bernama Arnold. Sejak kecil dia terkenal bandel dan kerjanya cuma main mulu. Karena itu dia sempat dijuluki pangeran kering. Tapi Arnold mah bodo amat. Sampai ia beranjak dewasa, kelakuannya nggak berubah. Sampai-sampai orang pada nganggep dia pangeran yang nggak layak jadi anggota kerajaan karena nggak bisa apa-apa. Eits, tapi jangan salah sangka, meski dijuluki pangeran ampas, sebenarnya Arnold ini adalah sosok yang super OP. Karena secara diam-diam, dia hidup dengan identitas lain sebagai Silver, petualang rank SS yang punya kekuatan sihir kuno luar biasa. Alasan Arnold pura-pura lemah juga bukan tanpa sebab. Dia sama sekali nggak tertarik memperebutkan tahta. Justru dia ingin adiknya Leo yang jadi kaisar. Soalnya sejak pangeran pertama meninggal dunia, perebutan tahta langsung memanas. Semua saudara Arnold mulai berlomba mengumpulkan kekuatan demi menjadi pewaris kerajaan. Makanya demi bertahan hidup dan menghindari incaran saudara-saudaranya, Arnold memilih menyembunyikan kekuatan aslinya. Dia rela dianggap sebagai pangeran gagal asalkan bisa bergerak diam-diam dari balik layar untuk melindungi Leo. Situasi berubah semakin serius setelah salah satu jenderal pengawal kekaisaran tewas dibunuh. Kematiannya bukan kebetulan, melainkan peringatan bagi siapapun yang berani mendukung Leo. Nah, sejak saat itu, Arnold mulai bergerak diam-diam sebagai Silver untuk melindungi adiknya dari balik bayangan. Sementara di depan semua orang, ia tetap berperan sebagai Arnold, menjadi tangan kanan Leo, yang selalu mendampingi dan membantunya menyusun strategi demi memenangkan perebutan tahta. Gak cuma itu, setiap berhadapan dengan para bangsawan yang suka meremehkannya, Arnold memilih menahan diri. Dia rela dianggap sebagai pangeran ampas dan pura-pura nggak berguna, asalkan identitas aslinya tetap aman. Tapi masalahnya, Leo sendiri masih ragu. Dia nggak mau berperang atau saling bunuh dengan saudara-saudaranya hanya demi memperebutkan tahta. Makanya, Arnold terus mendorong adiknya agar lebih percaya diri dan berani menunjukkan kemampuannya di hadapan para saudaranya. Karena itulah, Arnold memutuskan mencari dukungan politik demi memperkuat posisi Leo. Target pertamanya adalah keluarga Cleaner, salah satu keluarga bangsawan dengan pengaruh yang sangat besar. Dan kebetulan juga nih, wilayah Cleaner sedang dilanda masalah besar. Ada monster kuat yang belum berhasil dikalahkan. Bahkan setelah beberapa parti petualang rank A dan B mencobanya. Melihat itu sebagai kesempatan emas, Arnold berencana menawarkan bantuan Silver untuk mengalahkan monster tersebut. Dengan harapan keluarga Cleaner mau memberikan dukungan kepada Leo. Tapi pas baru sampai di kediaman keluarga Cleaner, Silver langsung dihadang oleh anak dari sang Duke yang kita sebut saja namanya Supri. Karena nggak tahu siapa sebenarnya Silver, Supri langsung melarangnya masuk, bahkan sampai mengusirnya dari wilayah itu. Pengusiran ini sempat bikin Silver alias Arnold kesal. Padahal sebelum berangkat, Sebas pelayan setia Arnold udah ngingetin kalau kemungkinan besar dia bakal ditolak jika datang sebagai Silver. Tapi ya dasar Arnold keras kepala, dibilangin gitu cuma masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Alhasil, dia benar-benar kena usir dan pulang dengan tangan kosong. Meski begitu, sebelum pergi Silver sempat melirik ke arah salah satu jendela. Di sana dia melihat seorang gadis bernama Finn yang diam-diam memperhatikannya dari dalam rumah. Namun karena memang belum ada cara untuk masuk, Arnold akhirnya memilih menyerah untuk sementara dan kembali ke kediamannya sambil memikirkan rencana lain. Keesokan harinya Arnold datang ke wilayah itu lagi dengan identitas asli sebagai Pangeran Arnold. Dan benar saja, begitu tiba dia langsung disambut dengan penuh hormat oleh sang Duke yang namanya kita panggil saja sebagai Agus. Di sini Arnold sudah menyiapkan akal liciknya. Dia sengaja meminta kompensasi kepada Agus dengan alasan bahwa Silver kemarin diusir dari wilayah Cleaner. Mendengar itu, Agus langsung kaget setengah mati. Dia sama sekali gak nyangka kalau sosok Silver yang terkenal itu ternyata pernah datang ke wilayahnya. Apalagi sampai diusir oleh anaknya sendiri. Awalnya Agus masih setengah percaya dengan cerita Arnold. Tapi karena Arnold memang jago banget pura-pura, dia berhasil meyakinkan kalau Silver benar-benar pernah datang ke wilayah Cleaner.
Akhirnya Agus sadar kalau memang telah terjadi kesalahpahaman. Dia pun langsung membawa Supri menghadap Arnold agar meminta maaf atas perlakuannya kepada Silver. Namun Arnold sama sekali nggak puas dengan cuma ucapan maaf. Yang dia incar sejak awal memang bukan permintaan maaf, melainkan kompensasi yang jauh lebih besar. Pas suasana mulai memanas, tiba-tiba muncul seorang gadis cantik bernama Finn. Dengan sopan, dia memohon kepada Arnold agar memaafkan mereka dan berjanji akan bertanggung jawab atas kejadian yang menimpa Silver. Sebas pun ikut turun tangan mencairkan suasana dan membujuk Arnold agar memberi mereka kesempatan. Akhirnya, Arnold bersedia memaafkan mereka, tapi dengan satu syarat. Mereka harus menemukan Silver dan membawanya menghadap Arnold. Semua orang langsung saling berpandangan. Mereka sama sekali nggak sadar kalau Arnold dan Silver adalah orang yang sama. Arnold pun melanjutkan sandiwaranya dan menyuruh anak buah Duke segera mencari Silver. Namun yang bikin dia kaget, Finn ternyata ikut dalam pencarian itu. Padahal awalnya Arnold kira nanti yang datang menemui Silver cuma utusan Duke saja. Tapi ya udahlah, Arnold tetap tenang dan melanjutkan aksinya seolah semuanya berjalan sesuai rencana. Tak lama kemudian mereka akhirnya bertemu dengan Silver. Tapi sebenarnya sosok Silver yang muncul hanyalah ilusi yang sengaja diciptakan Arnold untuk mengelabui Finn. Jadi Finn ini sama sekali nggak sadar kalau Arnold dan Silver adalah orang yang sama. Di sana mereka kembali membahas kejadian pengusiran Silver dari wilayah Cleaner. Dengan aktingnya yang meyakinkan, Arnold berpura-pura sebagai pihak ketiga membujuk Silver agar memaafkan mereka karena mereka sangat membutuhkan bantuannya. Tanpa basa-basi, Silver pun langsung setuju dan bersedia membantu keluarga Cleaner menaklukkan monster yang selama ini bahkan gagal dikalahkan party rank A dan B. Setelah itu Arnold bersama Sebas langsung menuju lokasi kemunculan monster tersebut. Ternyata monster yang selama ini bikin semua orang kewalahan adalah seekor slime. Di sana mereka juga bertemu dengan party rank A yang dipimpin oleh Abel. Bukannya disambut baik, Arnold malah dipandang sinis. Abel dan timnya merasa kedatangan Arnold cuma akan mengganggu dan mengambil pencapaian yang sudah susah payah ia raih. Arnold pun gak ragu menyindir mereka. Menurutnya, kalau terus mengandalkan cara mereka sekarang, monster itu nggak akan pernah bisa dikalahkan. Malah yang ada mereka semua bakal kehilangan nyawa. Mendengar itu, party Abel akhirnya terdiam dan memilih menyerahkan semuanya kepada Silver. Kali ini semua orang benar-benar dibuat tercengang. Dengan satu serangan menggunakan sihir kuno, Silver berhasil menghabisi monster itu dalam sekejap. Semua yang melihatnya hanya bisa terdiam, bahkan party Abel yang tadi sempat meremehkannya langsung kehilangan kata-kata. Arnold pun kembali ke kediaman Duke seolah tidak terjadi apa-apa. Namun ada satu masalah yang tidak ia duga. Finn berada di depan Arnold dan mulai menyadari kalau sosok Arnold dan Silver sebenarnya adalah orang yang sama. Gak bisa dipungkiri, Arnold langsung panik. Dia pun berpura-pura mengancam Finn supaya rahasia kalau dirinya adalah Silver nggak sampai bocor. Tapi yang bikin lucu, Finn sama sekali nggak takut. Dia malah menganggap ancaman Arnold cuman gertakan kosong. Soalnya, di mata Finn, Arnold adalah orang yang baik hati dan sudah menyelamatkan wilayah keluarganya. Mana mungkin orang sebaik itu tiba-tiba nyakitin orang lain. Arnold langsung gak nyangka melihat Finn bisa sepercaya itu kepadanya. Dalam hati, dia merasa nggak mungkin mengkhianati kepercayaan yang sudah diberikan oleh Finn. Di sisi lain, Arnold dan Agus akhirnya mencapai kesepakatan. Agus resmi menyatakan akan mendukung Leo dalam perebutan tahta. Kini tujuan Arnold pun akhirnya tercapai. Tapi yang gak diduga, Agus justru minta Finn ikut bersama Arnold ke ibu kota sebagai perwakilan dari keluarga Cleaner. Awalnya Arnold langsung menolak. Lah kok bonusnya malah Finn? Tapi demi memperkuat dukungan untuk Leo, Arnold akhirnya mengalah. Dia pun membawa Finn meninggalkan wilayah Cleaner dan kembali ke ibu kota. Sesampainya di kediaman Leo, Arnold langsung memperkenalkan Finn sebagai perwakilan dari keluarga Cleaner. Mereka pun langsung berkenalan dan seperti biasa Finn langsung bersikap ramah dan penuh semangat.
Sikapnya yang ceria itu bikin Leo cepat merasa nyaman dan mulai percaya kepadanya. Tapi masalah baru langsung muncul. Di tengah kesibukan mereka mencari dukungan dari keluarga bangsawan lain, pelayan Arnold yang bernama Mary datang membawa surat penting. Isinya bikin suasana langsung serius. Dua keluarga bangsawan yang sebelumnya diharapkan mendukung Leo, yakni Count Seifred dan Baron Bolman, ternyata sudah bergabung dengan pangeran ketiga, Gordon. Semua gara-gara uang. Gordon menawarkan keuntungan yang jauh lebih besar, sehingga kedua keluarga itu memutuskan berpindah pihak. Melihat kondisi itu, Arnold sadar bahwa persaingan memperebutkan tahta bukan cuma soal kekuatan, tapi juga soal pengaruh dan modal. Tapi Arnold sama sekali nggak gentar. Dia sudah bertekad bakal terus mendukung Leo dari balik layar. Kalau suatu saat adiknya dalam bahaya, Arnold pun pasti orang pertama yang turun tangan. Yang terpenting, sekarang mereka sudah selangkah lebih maju karena berhasil mendapatkan dukungan dari keluarga Cleaner. Sementara itu, Finn mengajak Arnold berkeliling ibu kota setelah mereka tiba dari wilayah Duk. Namun, dengan satu syarat, Finn harus menyembunyikan identitasnya agar saudara-saudara Arnold tidak tahu kalau keluarga Cleaner sudah resmi berpihak kepada Leo. Jadi, selama di ibu kota, mereka harus bergerak diam-diam supaya rencana mereka tetap aman. Awalnya perjalanan mereka berdua berjalan santai dan menyenangkan. Tapi nggak lama kemudian, masalah langsung datang. Tiba-tiba muncul seorang bocah bangsawan yang mulai merendahkan Arnold karena menganggap Arnold cuman pangeran sampah. Dia sampai sengaja menginjak kaki Arnold buat mempermalukannya di depan banyak orang. Pas suasana mulai memanas, Finn langsung mengambil tindakan. Dia membuka penyamarannya dan memperkenalkan diri sebagai anggota keluarga Cleaner. Seketika semua orang langsung melongo. Mereka nggak habis pikir kenapa Finn bisa jalan bareng Arnold. Melihat situasi itu, Finn langsung putar otak. Dia mengaku kalau sebenarnya dia bukan sedang bersama Arnold, melainkan sedang mendampingi Leo. Arnold pun langsung menangkap maksudnya dan ikut berakting. Dia mengubah penampilannya dengan sihir agar terlihat seperti orang lain, sehingga kebohongan Finn tampak meyakinkan. Melihat semua itu, bocah bangsawan tadi langsung ciut. Takut kalau sudah berurusan dengan keluarga Cleaner dan kubu Leo. Dia memilih mundur bersama rombongannya. Namun setelah kejadian itu, Arnold langsung menegur Finn dan memintanya lebih berhati-hati. Soalnya, kalau identitas Finn sampai terbongkar, posisinya bisa jadi sangat berbahaya. Mendengar itu, Finn langsung menunduk sambil minta maaf. Melihat wajah Finn yang hampir nangis, Arnold yang memang gak tegaan sama cewek akhirnya langsung luluh. Ya udah deh, omelannya cuma bertahan sebentar. Mereka pun lanjut jalan-jalan lagi. Ini jalan-jalan biasa atau malah udah kayak kencan. Tapi momen santai itu nggak bertahan lama. Beberapa saat setelah pulang, Arnold, Leo, dan semua saudara-saudara mereka tiba-tiba dipanggil menghadap raja. Ternyata raja mengumumkan akan mengadakan festival pemburuan kesatria. Sebuah kompetisi besar yang bisa menjadi penentu siapa yang paling layak mendapat pengaruh besar dalam perebutan tahta. Sejak saat itu, persaingan antar para pangeran pun resmi dimulai. Sekian. Oke guys, itu dia alur cerita manga kali ini. Menurut kalian, apakah Arnold bakal tetap berhasil menyembunyikan identitasnya sebagai Silver? Atau justru di festival pemburuan kesatria nanti rahasianya bakal terbongkar? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Kalau kalian suka video seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Supaya nggak ketinggalan update alur cerita manga dan manhwa terbaru di Kamar Komik. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai habis. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah, dan tetap semangat.